Kalau dari Mas Haikal gimana Mas? Kalau dari aku gini, jadi setiap orang tuh kan punya rezekinya masing-masing ya. Jadi kalau kamu terakhir di keluarga yang bukan berada, ya kamu harus bisa jadi perintis di situ. Jadi kalau kamu yang bukan pewaris berarti, kalau saya kan sebenarnya juga perintis, aku juga perintis sebenarnya. Bagi kalian teman-teman yang kaum perintis, kalian harus berani nekat dalam konteks yang positif ya. Jadi kan harus punya mental yang reckless lah, berarti nggak gampang rapuh tuh. Ya pokoknya nekat terus aja dalam konteks positif ya. Contohnya kayak tadi kan semester 5 aku udah nekat, nah itu nekat semua aja. Pokoknya nekat pasti ada jalan. Ternyata nekat pasti ada jalan. Dari pokoknya harus nekat, dan ketika kita harus berpikiran kalau misal kita memulai lebih awal dari yang lain, kita bakal punya pengalaman banyak dari yang lain. Jadi itu satu pemikiranku yang kenapa bisa bikin aku nekat. Terus yang kedua, kita harus punya, ini sebenarnya apa ya, aku kutip dari satu politikus namanya Bambang Pacul. Nah, itu kita nih kalau misal para golongan atau para kaum perintis itu kita harus punya mentalitas Korea. Apa tuh, Mas? Korea mentality. Gimana itu, Itu ibaratnya ya ini, kita tuh jadi kaum perintis itu tuh kita harus bisa memulai, kita harus bisa nekat, terus kita juga harus bisa cari peluang. Jadi kita cari peluang, ketika kita nekat, kita nekat ini sebenarnya kita berusaha untuk menciptakan peluang itu sendiri. Dan ketika kita berusaha untuk menciptakan peluang dan timingnya pas, dan itu bakal ketemu dan bakal jadi apa? Bakal jadi opportunity. Kita bakal bisa merasakan pengalaman di situ. Nah, ketika kita bisa udah merasakan pengalaman di situ, akhirnya ya itu pengalaman yang kita kumpulkan selama kuliah, itulah yang bakal bisa membuat kita para kaum perintis nih bisa melenting ke atas, ke level yang lebih tinggi lah. Jadi gitu menurut aku. Jadi keren harus banget. nekat dan harus punya Korean mentality. Oke, Tapi keren ingat banget. ya, semuanya ada konsekuensinya. Misalnya kita memilih pilihan satu, pasti ada konsekuensi A yang akan mengikuti gitu. Misalnya ngambil kayak tadi ya Mas Haikal ngambil di semester 5 kan ada konsekuensinya. Oh, Mas Haikal mengurangi tidur gitu. Atau misalnya saya ketika daftar exchange gitu konsekuensinya lulusnya mundur gitu. Nah, itu semua ada konsekuensinya, memang ada offernya gitu. Tapi ada ya itu tadi ada konsekuensi tapi ada offer yang ditawarkan dari sebuah pilihan itu tadi gitu ya. Sepertinya high risk high return maksudnya. Ya bisa dibilang seperti itu. Kalau misalnya makin banyak yang dikorbankan, insya Allah datangnya kan juga lebih sama banyak lah, gitu lebih ya. banyak. Keren banget ya teman-teman, mas-mas kita di depan ini. Jadi nih gimana nih teman-teman, udah di take note kan semua penjelasan dari Mas Alfu dan Mas Haikal. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang dan juga join sampai detik ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Mas Alfu dan juga Mas Haikal karena udah menyempatkan diri buat datang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh iya, ini mungkin tips ya untuk teman-teman yang mau mungkin mengetahui informasi beasiswa atau mungkin exchange ya dalam artian ini, itu bisa ngecek di websitenya kalau di UGM tuh OIA UGM atau Office of International Affairs. Nah di situ ada banyak banget informasi kalau teman-teman memang berminat untuk exchange ya. Ada short course, ada mungkin informasi beasiswa juga yang 1 semester gitu, nggak harus yang 2 bulan ada, 3 bulan ada, sampai 1 semester juga ada. Jadi pantengin aja websitenya OIA ya, OIA UGM. .ugm. Catat ya teman-teman. Office of International Affairs. Tuh. Sama ini ya, sama tambahan juga mungkin buat ini ya, buat yang mau ikut magang-magang HBKM dan semacamnya. Ini sih lebih ke perdayagunakan LinkedIn secara maksimal. Nah itu pokoknya itu media pamernya mahasiswa lah itu. Betul. Karena boleh pamer tuh di LinkedIn, jangan di yang lain. Iya Mas?
Iya, betul. Karena ya itu seleksi administrasi kalau kan mau daftar perusahaan itu kan mesti para recruiter atau HR tuh mesti lihat dulu lah, oh ini bener gak sih CV-nya gini. Kan CV cuma tulisan doang. Ntar mereka ngecek di LinkedIn-nya. Oh, ternyata beneran nih di sini ada buktinya. Nah, gitu. Biasanya LinkedIn itu sebagai media validasi aja sih dari CV yang kalian buat. Sama sering-sering aja itu bikin post-postan di LinkedIn ya. Jangan Ya. cuma update kerjaan gitu ya. Ya. Tapi sambil ya nulis-nulis, sharing experience dan Ya pokoknya sebagainya. diperdayagunakan lah untuk personal branding secara maksimal tuh. Itu apa ya? Pokoknya jangan sampai menyesal lah kalian lulus kalau nggak memperdayagunakan LinkedIn secara maksimal. Oke. Gitu. Itu sih paling ya. Jangan lupa ya tadi OIA. OIA OIA sama UGM. LinkedIn. Makanya sama Ya. LinkedIn. Itu di sana ada banyak informasi selain ISMA gitu. Nah,